Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika bersama dengan Bu Lika SMK Kesehatan Terpadu. Kali ini adalah bab 3 pertemuan yang kedua semester 2 untuk kelas 11 semua jurusan. Kali ini materinya tetap sama babnya, yaitu tentang peluang. Subpokok bahasan yang akan dibahas hari ini yaitu mengenai permutasi. Permutasi dari unsur yang berbeda, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, dan permutasi siklis. Sekarang sub pokok bahasan yang akan dibahas yaitu mengenai permutasi dari unsur yang berbeda. Permutasi adalah susunan dari semua atau sebagian anggota himpunan dengan memperhatikan urutannya. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia, setiap unsur yang berbeda adalah susunan dari N dari R unsur itu dalam suatu urutan dengan R lebih kecil sama dengan N dan dilambangkan dengan P, itu permutasi P N R atau N permutasi R, atau P N-nya di atas ya, R-nya di bawah. Ya, secara umum permutasi dapat dihitung dengan rumus berikut. Jadi N permutasi R boleh ditulis P permutasi NR, boleh ditulis P dalam kurung NR atau sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Contoh ya, seperti biasa kita belajar melalui contoh. Ini contoh yang ke-1. Tentukan nilai dari 7 permutasi 4. Ya, jawab 7 permutasi 4 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 faktorial. Sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial. 7 faktorial artinya kita hitung mundur ya, mulai dari 7 sampai dengan 1 gitu ya. Karena yang di bawahnya adalah 3 faktorial, jadi yang atas cukup sampai dengan 3 faktorial. Jadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Berhenti karena bawahnya adalah 3 faktorial gitu ya. Per 3 faktorial. Kita coret 3 faktorial yang bagian pembilang dan penyebut sama dengan tinggallah 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 804. Kita menginjak contoh yang kedua. Sebanyak 6 orang siswa sedang memperebutkan juara 1, 2, dan 3 dari lomba pidato bahasa Inggris yang diadakan di sekolahnya. Tentukan banyak kemungkinan susunan juara dari lomba tersebut. Jawab. Di situ kan N-nya 6 dan R-nya 3 ya. Jadi 6 permutasi 3 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial gitu ya. Sama dengan, jadi kita hitung mundur mulai dari angka 6 sampai 3 faktorial. Kenapa sampai 3 faktorial? Karena penyebutnya 3 faktorial. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Kita coret 3 faktorial, tinggallah 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120. Jadi banyak kemungkinan susunan juara dari lomba tersebut adalah 120 susunan. Kita menginjak ke sub, yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi dengan beberapa unsur yang sama dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial sampai dengan N faktorial ya, dengan P sama dengan banyak permutasi, N sama dengan banyak unsur seluruhnya, N1, N2, N3 sampai dengan N unsur yang sama. Contoh, tentukan banyak susunan huruf yang dapat disusun dari kata biologi. Jawab ya, N-nya di situ biologi itu hurufnya kan ada 7 ya, jadi N-nya 7. Huruf
I-nya ya ada 2, sedangkan huruf O-nya ada 2. Jadi P faktorial permutasi sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial gitu ya. P sama dengan kalian seperti biasa menghitung mundur dari 7 sampai dengan 2 faktorial karena penyebut di bawahnya ada 2 faktorial ya. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 dikali 2 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 dikali, kita coret ya, 2 faktorial dengan 2 faktorial ya. Tinggallah 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 per 2 sama dengan 1260. Jadi banyak susunan huruf yang dapat disusun adalah 1260 susunan. Sekarang kita menuju ke permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi beberapa unsur yang membentuk suatu lingkaran dengan mengambil satu unsur dan diletakkan pada posisi yang pertama. Banyak permutasi siklis dari N unsur dihitung dengan rumus berikut. P siklis artinya permutasi siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Contoh, pada suatu rapat dihadiri 5 orang yang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa banyak susunan duduk yang dapat terjadi? Jawab ya, N-nya kan sama dengan 5. P siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Seperti biasa kita hitung mundur mulai dari angka 4 ya. Sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Jadi banyak susunan duduk yang dapat terjadi adalah 24 susunan. Dalam kehidupan sehari-hari, permutasi dapat digunakan untuk menentukan A. Banyak susunan kepanitiaan atau susunan jabatan atau kedudukan. B. Banyak antrian atau barisan. Dan C. Banyak bilangan yang dapat dibentuk dari beberapa angka yang disediakan. Contoh, diketahui 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan akan duduk berjajar pada sebuah bangku. Jika yang menempati pinggir bangku harus laki-laki, berapa banyak susunan posisi duduk yang mungkin? Jawab ya. Urutan duduk diperhatikan sehingga termasuk permutasi. Tempat pinggir sebelah kiri dan kanan harus diisi laki-laki sehingga dapat dipilih 2 laki-laki dan 2 laki-laki dari 3 laki-laki yang ada. Jadi P atau permutasi 32 artinya sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial. Sama dengan 3 faktorial. Kita hitung mundur ya. Sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Sementara untuk 4 tempat duduk yang tengah diisi oleh 4 orang yang dipilih dari 1 laki-laki tersisa dan 3 perempuan. Jadi permutasi 4 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 4 faktorial sama dengan 4 faktorial per 0 faktorial. Ingat ya, 0 faktorial adalah 1. Sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Sehingga total cara adalah 6 dikali 24 sama dengan 144. Jadi banyaknya posisi duduk yang mungkin adalah 144 susunan. Setelah diterangkan dari awal sampai akhir, kita menuju ke latihan soal. Di sini ada 3 latihan soal. Tolong kalian kerjakan. Saya tunggu jawabannya hari ini sampai pukul 23.59. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.